Indonesia merupakan negara agraris. Disebut negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai pencaharian di bidang pertanian. Komoditas pertanian dapat tumbuh subur apabila mendapatkan pengairan yang cukup. Sebagai salah satu faktor penentu suksesnya pertanian, irigasi menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Irigasi merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan air guna keperluan pertanian. Usaha yang dilakukan dapat meliputi perencanaan, pembuatan, pengelolaan, serta pemeliharaan sarana untuk mengalirkan air tersebut secara teratur. Tujuan dibuatnya irigasi yaitu untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber air serta membantu para petani dalam mengolah lahan pertanian. Irigasi bermanfaat untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, irigasi juga digunakan untuk pembasahan tanah agar daerah pertanian dapat memperoleh air sepanjang waktu, baik pada musim kemarau maupun pada musim penghujan. Salah satu cara yang dilakukan dalam pembuatan irigasi adalah dengan membendung sumber air, seperti yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, yaitu Bendungan Kamijoro di Kabupaten Bantul dan Bendungan Sapon yang terletak di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Irigasi merupakan infrastruktur yang diharapkan mampu memberikan pelayanan pada pertanian dalam waktu panjang. Kondisi jaringan irigasi akan semakin menurun seiring dengan waktu dan penggunaan. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan irigasi sebagai usaha pendayagunaan air irigasi, meliputi pengembangan, rehabilitasi, pemeliharaan jaringan irigasi, juga operasi dan pemeliharaan atau OP. Pengembangan merupakan pembangunan jaringan baru atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada. Kemudian rehabilitasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi irigasi seperti semula. Selanjutnya, juga dilakukan pemeliharaan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik, guna memperlancar operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan, dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Dan yang terakhir, operasi dan pemeliharaan, yaitu upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu irigasi, menyusun rencana pembagian air, juga menyusun rencana tanam. Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara irigasi itu tidak lepas dari air irigasi itu sendiri, kemudian juga sumber air untuk irigasi itu sendiri. Jadi yang dimaksud air ini adalah air yang berada di atas pada permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah. Sedangkan untuk sumber air irigasi yaitu merupakan suatu tempat ataupun wadah air yang bersifat alami dan atau yang buatan manusia, yang berada juga di atas pada permukaan maupun di bawah tanah. Jadi di sini bahwa irigasi itu merupakan suatu upaya ataupun usaha penyediaan air irigasi, pengaturan air irigasi maupun juga untuk pembuangan air irigasi yang bertujuan untuk peningkatan pertanian. Adapun tujuan
air irigasi ataupun tujuan adanya irigasi adalah air yang tersedia itu dapat dimanfaatkan ataupun dipergunakan secara efektif dan efisien. Kemudian air yang tersedia itu juga dapat dibagi secara adil dan merata, serta air tersebut itu bisa diberikan ke petak-petak tersier yang ada di hilir secara tepat cara, tepat waktu, dan juga tepat jumlah, sehingga tidak ada istilah nanti kelebihan air pada petak-petak tersier. Sedangkan manfaat ataupun fungsi irigasi itu sendiri yaitu mendukung produktivitas pertanian ataupun usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan serta untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini khususnya adalah petani. Untuk target yang diharapkan sebenarnya bahwa kita harus bisa untuk memberikan suatu layanan air irigasi pada lahan pertanian yang ada di kewenangan Pemda DIY. Dalam hal ini pada daerah-daerah irigasi yang berjumlah 41 daerah irigasi kewenangan Pemda DIY. Adapun sesuai RPJMD 2017 sampai 2022 bahwa untuk target di 2020 bahwa penilaian kinerja daerah irigasi harus mencapai 77,82%. Namun dikarenakan ada kondisi dalam hal ini adalah pandemi COVID, sehingga ada suatu review di mana target tersebut diturunkan menjadi 72,98%. Dan mengapa diturunkan? Karena beberapa kegiatan kita dialihkan untuk penanganan COVID-19. Jadi kalau sebagian besar memang yaitu menggunakan irigasi permukaan, artinya menggunakan air permukaan, yaitu salah satunya melalui sungai. Air permukaan itu juga bisa melalui mata air. Namun dalam hal ini kita yang mempunyai irigasi teknis, di mana irigasi kita melalui pembendungan sungai yang kemudian ditangkap melalui pintu pengambilan, dialirkan melalui saluran pembawa, baik saluran pembawa utama maupun sekunder, dan juga nanti dibagi-bagi ke petak-petak tersier. Masalah dalam pengembangan irigasi tentunya di DIY ini kemungkinan untuk pengembangan dalam pengertian penambahan areal lahan pertanian itu sepertinya tidak mudah ya, khusus untuk irigasi teknis, terkecuali untuk sistem irigasi yang bukan teknis bisa melalui mata air. Mungkin untuk daerah lahan cadangan pertanian pangan masih dimungkinkan, tetapi untuk lahan-lahan yang dengan irigasi teknis dapat dikatakan untuk pengembangannya ada di wilayah Gunung Kidul. Namun demikian tetap memperhatikan ketersediaan air yang ada di wilayah tersebut. Untuk sistem penerapan sistem irigasi di daerah istimewa Yogyakarta, bahwa jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan Pemda DIY ini pada umumnya merupakan
jaringan irigasi teknis dan semi teknis nih. Sumber airnya pada umumnya tadi seperti sudah saya sebutkan di depan itu berasal dari sungai dengan dilakukan pembendungan dan juga diambil melalui bangunan pengambilan dan disalurkan ke hilir menuju petak-petak tersier secara gravitasi. Namun juga di daerah irigasi yang berada khususnya di Gunung Kidul, yaitu daerah irigasi Simo, masih dibantu suplesinya dengan menggunakan sumur pompa. Jadi pada saat musim kemarau di daerah sana difungsikan sumur pompa untuk mensuplesi air menuju petak-petak tersier yang ada, sehingga dapat menambah produktivitas atau menunjang produktivitas usaha tani yang ada di sana. Kemudian dalam setiap tahunnya kita ada kegiatan secara rutin, yaitu operasi pemeliharaan jaringan irigasi, di mana dalam hal ini dibiayai oleh anggaran APBD DIY, dan kegiatan operasi pemeliharaan ini dilakukan rutin setiap tahun untuk mengawal air irigasi ini agar bisa sampai pada petak-petak lahan tersier yang ada ataupun petak-petak sawah yang ada, sehingga tidak ada cerita yang namanya suatu lahan itu tidak terairi oleh air irigasi. Jadi harapan kita sebenarnya, karena ini sebenarnya lintas sektor, di mana pada saat ini isu alih fungsi lahan pertanian yang produktif itu sudah cukup besar. Dalam hal ini informasi dari Dinas Pertanian kisaran 400 hektar per tahunnya, sehingga bagaimana caranya kita bersama-sama berkomitmen untuk mengurangi ataupun untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan yang produktif ini, karena apapun ceritanya suatu daerah itu akan survive apabila ketahanan pangan maupun ketahanan airnya itu baik. Jadi intinya bahwa air dan pangan sebenarnya suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, sehingga semuanya ini bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini petani.